welcome back to Blast Cinema Channel. Guys, Mimin bacain dongeng lagi ya. Oke, kali ini ada film tentang kesetiaan seekor anjing kepada seorang manusia. Kesetiaannya ini beda dari biasanya dan diangkat dari true story. Berjudul Hachiko: A Dog Story. Merupakan film drama Amerika Serikat produksi tahun 2009 yang ceritanya diambil dari kisah nyata anjing jenis Akita bernama Hachiko. Dengan Les Hedstrom sebagai sutradara dan dibintangi oleh Richard Gere, Joan Allen, dan Sarah Romer. Biasa, nggak usah disuruh lagi, udah tahu kan apa ritual keramat sebelum didongengin? Oke sip, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film ini memperlihatkan sebuah kelas. Murid-murid sedang bercerita mengenai tokoh pahlawan mereka di depan kelas. Lalu seorang anak laki-laki bernama Roni menceritakan tentang anjing kakeknya yang bernama Hachiko. Semua murid mentertawakan Roni karena dia menjadikan seekor anjing itu sebagai pahlawan. Dan inilah awal mula Roni memperkenalkan Hachiko kepada mereka. Roni bercerita pada awalnya ada seekor anak anjing yang mungkin kabur dari penangkarannya dari Jepang tiba ke Amerika, dan yang pasti bahwa anak anjing tersebut tersesat. Di sebuah stasiun kereta, anak anjing itu terlepas setelah kandangnya terjatuh dari gerbong barang dan ditemukan oleh seorang profesor bernama Parker Wilson. Parker yang melihat anak anjing tersebut langsung menyukainya, tapi Parker tidak langsung membawanya pulang. Dia justru menyerahkannya ke Carl, penjaga stasiun, untuk merawat karena mungkin juga sang pemilik anjing akan mencarinya. Namun Carl menolak untuk mengurusnya, dan Parker memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah lalu mencari sang pemilik keesokan hari. Di rumah, Parker berusaha untuk menyembunyikan anak anjing tersebut, akan tetapi di saat Parker dan istrinya sedang bermesraan, anak anjing itu menjilat kaki Kate. Lalu dia pun kaget dan berteriak. Melihat di rumahnya ada seekor anak anjing, dia pun keberatan dan meminta Parker untuk tidak merawatnya. Di pagi harinya, Andy, anak perempuan profesor, juga langsung menyukai anak anjing tersebut, namun tidak dengan sang istri yang sudah mempersiapkan selebaran kertas informasi agar ada seseorang yang dapat merawat anak anjing itu. Parker mencoba datang ke penangkaran untuk menitipkannya, namun seorang penjaga penangkaran memberitahukan bahwa di penangkaran tempat dia bekerja sudah tidak ada lagi tempat untuk seekor anjing lagi. Kemudian Parker menuju ke rumah temannya yang bernama Mary untuk bisa merawat anak anjing itu, tapi di rumah Mary sudah memelihara kucing dan kucing Mary tidak senang dengan kedatangannya. Akhirnya Parker pun melanjutkan menempelkan kertas selebaran mengenai anak anjing yang sudah bersamanya dari semalam. Parker lalu menghubungi stasiun kereta api berharap pemilik anjing itu telah menghubungi Carl, tetapi pemilik anjing itu tidak muncul. Kemudian Parker meminta bantuan Carl untuk memasang kertas selebaran tadi. Dan secara diam-diam Parker mengajak anak anjing itu naik kereta api walau sebetulnya ada larangan bahwa hewan tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Karena Parker berniat mengajak Hachiko ke kantor, di kantor Parker diberitahu oleh seorang rekannya, orang Jepang bernama Ken. Dia berkata bahwa tanda di kalung anak anjing itu berbunyi Hachiko. Di nama dalam bahasa Jepang sendiri artinya bernasib baik. Parker lalu memberi nama anjing itu Hachi. Menurut Ken, Hachi adalah anak anjing yang lahir di generasi ke-8 yang berarti bahwa angka 8 membawa kebaikan. Dia juga menjelaskan bahwa anak anjing tersebut berjenis Akita. Mendengar itu, Parker pun meminta Ken untuk merawatnya, namun Ken berpikir kalau Hachi sudah memilih tuannya sendiri yaitu Parker. Berlanjut ke rumah Parker yang membawa Hachi, dia memberitahu Kate bahwa dia sudah menyebarkan selebaran yang dia buat. Namun Kate yang melihat Parker kembali dengan anak anjing itu dan memanggilnya dengan sebutan Hachi, Kate memarahi suaminya ditambah Hachi telah merusak maket dari Kate yang sudah dia buat dari 4 bulan lalu. Parker pun segera membawa Hachi keluar rumah menuju ke kandang. Kate juga meminta agar segera anak anjing itu pergi jauh dari dirinya. Malam harinya angin kencang melanda karena tidak tega meninggalkan Hachi di kandang, lalu Parker mengajaknya masuk ke dalam rumah. Parker mencari informasi lebih lanjut mengenai jenis anjing Akita. Dia pun mendapatkan informasi tentang pertemanan antara anjing dan manusia. Setelah puas dengan pencariannya mengenai anjing berjenis Akita, Parker melanjutkan malam dengan menonton TV ditemani Hachi yang saat itu dia pangku. Hingga larut malam, Parker akhirnya tidur di kursi dan dibangunkan Kate. Kate di sini sudah mulai menyukai Hachi sepertinya.
Dilihat pada saat Kate mematikan TV, Hachi menjilat tangannya. Namun Kate hanya diam dengan ekspresi wajah kasihan. Dia pun membiarkan Hachi tidur di dalam rumah. Pagi harinya, Parker mencoba melatih Hachi untuk mengambil bola yang dia lempar. Namun Hachi tidak mau melakukannya sampai-sampai Parker mempraktekannya sendiri mengambil bola dengan mulutnya, dan dia berikan ke Hachi saat itu. Ternyata Kate dan Andy melihat tingkah konyol dari Parker. Tak lama kemudian, Kate menerima telepon kalau ada seseorang yang menanyakan perihal Hachi dan bertanya apakah sudah ada orang yang merawatnya. Mendengar hal tersebut, Kate antusias dan segera mengambil pulpen untuk mencatat nomor telepon orang yang akan merawat Hachi. Namun Kate kembali melihat kebersamaan Parker dan Hachi, kemudian dia berkata kepada seseorang di balik telepon kalau anjing tersebut sudah memiliki tuan. Waktu pun terus berlalu. Kini Hachi sudah tidak lagi menjadi anak anjing, dia berubah menjadi anjing yang besar, penurut dan setia. Di suatu pagi saat Parker akan bekerja, Hachi mencoba untuk membuntuti Parker, namun Parker melarangnya. Dia mengunci semua akses pintu keluar, tapi Hachi tidak kehilangan akal. Dia menggali tanah di bawah pagar untuk bisa berlari dan mengikuti tuannya. Setibanya di stasiun, Parker yang melihat Hachi di balik jendela kereta lalu turun dan meminta Carl untuk menunda pemberangkatan kereta selama 30 detik. Parker mencoba untuk menyuruh Hachi pulang ke rumah, namun permintaan Parker tidak digubris. Kemudian Parker memilih untuk ketinggalan kereta dan membawa Hachi kembali ke rumah. Di saat di rumah, Parker menggali tanah dan Kate yang melihat apa yang telah dikerjakan sang suami lalu menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu tidak berangkat bekerja?" Parker lalu menjawab, "Hachi datang ke stasiun dan aku mengantarnya." Kemudian Kate menyuruh Parker untuk menaiki kereta selanjutnya. Kini Hachi dalam pengawasan Kate dan memastikan kalau Hachi tidak mungkin mengikuti Parker untuk kerja lagi. Hachi memperhatikan Kate sambil melihat Kate berkebun. Hachi sibuk sendiri dengan perilaku lucunya. Melihat itu, Kate memberi Hachi makanan. Kembali ke tempat kerja, Parker dia meminta maaf dengan salah satu mahasiswanya karena keterlambatan yang telah dia perbuat. Di sore hari, Hachi kembali keluar rumah dengan melopati pagar. Dia menuju ke stasiun kereta api untuk menjemput tuannya. Hachi sangat setia menunggu di depan pintu stasiun, dan saat Hachi melihat Parker keluar, dia langsung menghampiri Parker. Lalu kejadian tersebut pun dilihat oleh banyak orang. Menuju rumah Parker, Andy datang dengan pacarnya yang bernama Michael. Kebersamaan mereka pun sangat hangat dan tiba di mana Michael mencoba mengajak Hachi untuk bermain bola. Namun Hachi lagi-lagi tidak mau melakukannya. Hal itu pun membuat Michael heran karena tidak biasanya seekor anjing tidak mau memungut, mengejar serta mengambil bola. Berpindah ke Parker dan Ken yang sedang berolahraga, di sini Parker bertanya kepada Ken kenapa jenis anjing yang dia miliki tidak mau melakukan hal yang biasanya anjing lain lakukan. Ken pun menjawab Hachi akan melakukan hal tersebut untuk alasan yang istimewa bagi dirinya. Suatu ketika saat Parker akan bekerja, Hachi mengikutinya dari belakang. Namun Parker menyuruh Hachi untuk tinggal di rumah. Melihat gelagat Hachi yang memelas, Parker pun akhirnya membolehkannya ikut sampai di depan stasiun. Setibanya di depan stasiun, Parker pun menyuruh Hachi untuk pulang. Di dalam stasiun, Parker menyapa Carl dan berlanjut untuk masuk ke kereta. Sedangkan Hachi yang disuruh Parker mampir ke kedai tempat Parker dan mendapatkan makanan. Setelah itu, Hachi melanjutkan perjalanan pulangnya. Di sore hari, Hachi langsung bergegas menuju stasiun untuk menjemput tuannya, dan hal itu dilakukan setiap hari. Hari pernikahan antara Mary dan Michael pun digelar. Hachi yang setia dengan tuannya ikut di dalam acara pesta tersebut. Hari demi hari berlalu, kebiasaan Hachi mengantar dan menjemput Parker pun terus terjadi. Hingga suatu sore Parker kehilangan akan keberadaan Hachi karena Hachi tidak datang untuk menjemput dirinya. Parker pun datang ke tempat teater yang dimana di dalam ada Kate. Parker lalu bertanya apakah Kate melihat Hachi. Kate pun menjawab kalau dia tidak melihatnya. Kemudian Parker pulang dan melihat Hachi berada di kandang miliknya sedang menggonggong keras. Parker datang untuk membuat tenang, lalu dia tahu bahwa ada seekor sigung yang membuat Hachi takut. Parker lalu mencoba untuk mengusir hewan tersebut dengan sapu, namun hewan itu tidak mau pergi. Kemudian Parker meraih kardus dan menangkap hewan tersebut.
Hachi berlari dan sialnya kardus itu kembali terbuka, yang membuat Parker terkena kencing sigung itu. Di malam harinya, Kate memanggil Parker, mencari di mana sang suami, dan saat dia membuka pintu kamar mandi atas, dia melihat Parker sedang mandi bersama Hachi. Melihat hal tersebut, Kate langsung menutup pintu dan meninggalkan Parker dan juga Hachi. Di keesokan paginya, Andy datang ke rumah orang tuanya. Dia memberikan informasi kepada Kate atas kehamilannya. Tak lupa juga dia memberi kabar tersebut kepada sang ayah. Mendengar kabar tersebut, semuanya senang. Berlanjut ke tempat teater di mana Kate bekerja. Terlihat Andy datang dan Kate sudah mempersiapkan makanan sehat untuknya agar selalu menjaga kesehatan janin yang dia kandung. Kita beralih ke Parker, di mana Parker akan bekerja dan untuk pertama kalinya Hachi menolak mengantar Parker yang akan berangkat. Lalu Parker akhirnya berangkat sendirian. Namun Hachi mengejarnya sambil membawa bola. Parker terkejut beserta senang karena Hachi akhirnya mau diajak bermain bola. Di luar stasiun, Hachi mengajak Parker untuk bermain dengannya yang menandakan bahwa Hachi tidak mau kalau Parker pergi bekerja. Parker yang tidak ingin terlambat mengejar lalu pergi dan menyuruh Hachi untuk pulang. Namun di sini Hachi kembali bertingkah aneh. Hachi terus menggonggong seolah dia mengerti akan terjadi sesuatu hal dengan Parker. Akan tetapi Parker tetap berangkat dan berjanji akan menemui Hachi jam 5 sore seperti biasanya. Dan benar saja, firasat Hachi tentang Parker terjadi. Siang itu saat Parker yang mengajar sambil memegang bola milik Hachi, dia terjatuh di depan kelas tak sadarkan diri, lalu meninggal dunia. Di stasiun, Hachi dengan sabar menunggu kedatangan kereta api yang biasanya dinaiki tuannya ketika pulang. Tetapi tuannya tak kunjung pulang juga. Dia menunggu dan menunggu hingga Michael, menantu Parker, membawanya pulang. Di pagi harinya saat pemakaman Parker, ternyata Hachi kembali pergi ke stasiun dan menunggu tuannya. Ia menunggu sepanjang hari dan sepanjang malam. Melihat hal yang dilakukan Hachi, Carl menghampirinya dan mengatakan bahwa tuanmu tidak akan mungkin kembali. Lalu berkata, terserah Hachi, kamu akan melakukan apa. Setelah suaminya meninggal, Kate menjual rumah mereka dan memberikan Hachi untuk dipelihara oleh anak perempuan Kate yang bernama Andy. Hachi pindah ke rumah Andy yang tinggal bersama suami bernama Michael. Keadaan Hachi di rumah Andy pun murung, tidak bersemangat hingga suatu ketika Hachi pergi dari rumah Andy. Dia berlari menelusuri jalan dan sampai pada jalur kereta api. Hachi berhenti dan tertidur di bawah kereta yang saat itu sedang berhenti. Hachi terbangun karena ada kereta yang lewat. Hachi kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai di jalan yang dulu pernah dia lalui bersama Parker. Dia terus berlari menuju rumah lamanya dan di sana dia bertemu dengan seseorang. Namun dia takut dan terus berlari menuju stasiun di mana tempat tersebut adalah tempat terakhir Hachi dan Parker berpisah. Andy dan Michael kembali menjemput Hachi untuk dibawa ke rumah. Mereka khawatir dengan keadaan Hachi yang sudah tidak seperti dulu. Sesampainya di rumah Andy, Hachi kembali murung. Andy ingin Hachi tinggal bersamanya karena Andy dan keluarga sudah menyayanginya. Akan tetapi Andy tidak bisa memaksa Hachi yang ingin selalu pergi ke stasiun. Akhirnya Andy membiarkan Hachi untuk pergi. Hachi selalu duduk menunggu di tempat ia biasa menunggu. Penjual makanan di stasiun bernama Jess merasa kasihan, lalu memberinya makan hotdog. Pada satu hari, wartawan surat kabar bernama Teddy ingin tahu soal asal-usul Hachi. Ia bertanya apakah dirinya dibolehkan menulis cerita tentang anjing itu. Setelah membaca artikel di surat kabar, orang-orang mulai mengirim Carl uang, dengan pesan agar uang tersebut dibelikan makanan untuk Hachi. Ken, sahabat Parker, membawa artikel yang ditulis Carl dan menyatakan kesediaan untuk membayari biaya hidup Hachi. Walaupun Parker sudah setahun meninggal dunia, Ken menyadari Hachi masih ingin dan merasa harus menunggu kepulangan tuannya, serta berharap tuannya masih hidup.
Tahun demi tahun berlalu, diikuti dengan musim yang berganti-ganti juga, Hachi masih tetap menunggu di stasiun. Pada suatu hari, Kate datang untuk mengunjungi makam Parker. Di sini Kate bertemu dengan Ken. Lalu Kate mengaku bahwa dirinya masih merasa kehilangan suaminya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Kate lalu pergi ke stasiun tempat Hachi menunggu. Ia terkejut melihat Hachi yang sudah tua, kotor, dan lemah, tetapi masih terus setia menunggu tuanya. Lalu Kate berlari untuk memeluk Hachi dan menangis. Orang-orang yang melihat hal tersebut pun ikut bersedih. Ketika kembali ke rumah, Kate bercerita soal Hachi kepada Ronnie, cucunya yang sudah berusia 10 tahun. Hachi mulai tidur di gerbong kereta yang rusak. Ia selalu berjaga menunggu tuanya sewaktu siang hingga malam. Hachi menunggu dengan berbaring dan jatuh terlelap. Lalu Hachi pun bermimpi bertemu Parker. Kemudian Hachi pun mati membawa kesetiaan yang dia miliki terhadap Parker. Di depan kelas, Ronnie yang sudah menceritakan tentang Hachi kepada teman-temannya mendapatkan tepuk tangan yang sangat keras. Di saat pulang sekolah, Ronnie mendapatkan kejutan dari sang ayah, yaitu dia mendapatkan seekor anak anjing yang dia beri nama Hachi. Dan film pun berakhir. For your information guys, di Jepang, sebuah monumen berupa patung untuk mengenang kesetiaan Hachiko didirikan di depan stasiun Shibuya. Nah, ini fotonya. Dan sampai sekarang Hachiko begitu dihormati layaknya manusia.